Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melakukan proses aktivitas tugas saya sebagai dosen, sebagai pendidik, sekaligus sebagai pengajar ya, dan tugas teman-teman sekalian sebagai mahasiswa yang terus penuh dengan haus ya, haus akan ilmu, haus akan segala kekurangan untuk terus berusaha dan terus berupaya untuk menggali setiap potensi untuk pengembangan dalam perspektif kemampuan atau dalam bahasa Benjamin Bloom yang disebut dengan kognitif, domain kognitif. Pada malam hari ini, sebelum Pak menyampaikan materi, tadi di grup juga Pak sudah sampaikan terkait soal proses perkuliahan yang kita sudah bangun di awal, kontrak perkuliahan. Seharusnya Pak mata kuliah perencanaan pembelajaran sosiologi itu tim Pak dengan Pak Martin. Pak Martin minta dia satu kelas, jadi Pak bilang kalau gitu ya Pak Martin di kelas A, saya di kelas B gitu. Alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi kita untuk proses perkuliahan, dan saya juga dengan Mas Jainal ya, kita tetap perkuliahan kita model Zoom ya. Mas Jainal ada kabar ke Kupang, Mas Jainal? Mas Jainal? Bisa dengar ya? Ya, Pak. Ada kabar rencana ke Kupang? Untuk waktu sekarang kemungkinan tidak, Pak. Soalnya gimana ya, Pak? Masalah biaya mungkin kalau berangkat ke sana, dana dari pemerintah sampai sekarang saya belum mendapatkan gitu, Pak. Oke. Pak pikir kan itu kan nanti di biaya difasilitasi oleh ini kan, biaya pemerintah kan nanti kalau jalan kan. Oke, selama kalau Mas Jenal belum sampai di Kupang ya kita tetap perkuliahan kita model Zoom ya, untuk kelas B untuk Mas Jenal. Kalau Mas Jenal sudah tiba Kupang, kalau memang diizinkan untuk sampai Kupang ya kita kuliah secara tatap muka langsung. Nanti Mas Jenal bisa juga jumpa dengan teman-teman yang di Kupang. Oke, itu sebagai pengantar. Sekali lagi yang videonya masih mati tolong nanti dinyalakan, terus absen sih ya, absen. Nanti teman-teman tolong tangkap layarnya di screenshot, nanti di absen itu ada dokumen sebagai pembukti bahwa teman-teman malam ini dengan lampiran foto teman-teman untuk pembuktian bahwa malam ini teman-teman mengikuti perkuliahan di pertemuan 2 dan 3. Oke, saya tampilkan share screen-nya. Semoga bisa dilihat. Oke, bisa ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, Pak coba ulang lagi ya. Jaringan kok? Kalau Bapak Coba ulang lagi. Sudah ya? terusan sudah ada, Pak. Bisa ya, Pak? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sudah tampil. Oke. Malam ini Pak akan
mengantarkan atau menyuguhkan teman-teman terkait soal sesuai dengan kontrak perkuliahan kita yang untuk pertemuan di awal. Pada malam hari ini pertemuan 2 dan 3 bicara soal pendekatan perencanaan dalam pembelajaran sosiologi ya. Pada poin yang kedua, saya ingin menjadi alur berpikir saya bangun untuk teman-teman. Kita sudah harus punya konsep ya, alur berpikir bicara soal perencanaan pembelajaran. Nanti soal sosiologi itu kan soal mata pelajarannya, materinya. Jadi dalam konteks perencanaan pembelajaran ada 2 pembenahan yang harus teman-teman paham sebagai sebuah kekuatan dasar ketika kita masuk dalam ruang kelas. Yang pertama adalah perencanaan dan yang kedua adalah pembelajaran. Jadi 2 ruang ini, dua bahasa atau 2 kata ini dalam konteks yang berbeda yang menjadi harus dipegang oleh teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Jadi sebelum kita teman-teman masuk bicara soal aktivitas dalam ruang pembelajaran, berarti kita harus punya yang disebut dengan perencanaan dulu. Perencanaan baru pembelajaran. Jadi harus teman-teman memastikan dalam konteks bicara soal perencanaan. Nah ini yang harus harus teman-teman paham gitu, apa yang direncanakan maksud saya. Jadi bukan sesuatu perkara yang mudah gitu. Ibarat kita membalikkan telapak tangan bicara soal perencanaan, tetapi ini sesuatu yang butuh keseriusan, butuh kesungguh-sungguhan misalnya untuk teman-teman bisa paham soal ketika kesiapan teman-teman masuk dalam kelas. Jadi perencanaan pembelajaran mencakup 2 ya, ada yang disebut dengan perencanaan dan pembelajaran. Jadi bicara soal perencanaan ya, kita bicara soal bagaimana ketika masuk dalam kelas. Maka Pak sering sampaikan dalam rujukan Pak, saya sering sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 soal sistem pendidikan nasional di pasal 39 ayat 2 itu kan jelas gitu, di mana dia menyatakan bahwa pendidik itu adalah tenaga yang profesional. Yang pertama adalah dia merencanakan, yang kedua adalah dia melaksanakan, ketiga adalah melakukan evaluasi penilaian. Jadi inilah bagian dari satu proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi penilaian. Jadi kita dahului dengan perencanaan. Perencanaan di sini Pak sering sampaikan apa yang kita rencanakan. Untuk keluar sendiri nih. Yang kita rencanakan adalah dalam konteks kita sebagai guru ya. Nanti perencanaan itu kita akan lihat nanti di materi di selesai TS lah. Nanti Pak akan menyampaikan soal konsep perencanaan itu apa sih yang dimaksud dalam perencanaan. Perencanaan itu kan suatu agenda, terus usaha misalnya, didesain misalnya. Dalam konteks yang pertama ya, kita bicara soal perencanaan, itu kita bicara soal kerangka besar, rumah besarnya, yang disebut dengan perangkat pembelajaran, atau disebut dengan kurikulum, di mana di pasal 1 ayat 19 itu ada definisi soal kurikulum, di mana kurikulum adalah seperangkat alat pembelajaran. Ketika kita bicara soal perencanaan, kita bicara soal itu teman-teman sekalian, bicara soal perangkat atau disebut dengan kurikulum, satu rumah besar yang disebut dengan kurikulum, yang di dalamnya itu secara definisi kurikulum adalah seperangkat alat pembelajaran. Di dalam ada silabus, ada RPP, ada bahan ajar, ada program semester, ada program tahunan, ada media pembelajaran, ada metode pembelajaran, sampai pada proses penilaian. Itu bicara soal perencanaan. Itulah yang kita rencanakan. Perencanaan itu, teman-teman sekalian. Jadi ketika perencanaan itu sudah selesai, maka proses yang kedua adalah kita melaksanakan disebut dengan proses pembelajaran. Yang penting perencanaan, kalau perencanaan sudah bagus, sudah baik, sudah dilakukan secara sistematis, terukur, maka proses yang kedua adalah yang disebut dengan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu, ketika teman-teman masuk kelas ada 3 tahap itu. Ketika kita sudah masuk dalam ruang pembelajaran,
tahap yang pertama itu kita menyebutkan di dalam rencana pembelajaran dalam RPP itu ada yang disebut dengan pendahulu, pertemuan pembuka, pertemuan inti, dan penutup. Itu bagian dari struktur ketika kita masuk dalam pembelajaran. Jadi misalnya pendahuluan itu kita buat apa, misal absen, daftar hadir, mengecekkan bicara berdoa, kerapian, kesiapan. Nah, itu di awal pendahulu. Masuk di inti kita bicara soal materi terkait soal metode apa yang kita lakukan, media apa yang kita gunakan. Sampai penutup nanti kita bicara soal evaluasi atau penilaian atau penutup kesimpulan sampai berdoa. Itu bagian dari satu kesatuan dalam pembelajaran. Tetapi dalam hal ini Pak ingin sampaikan begini teman-teman sekalian, terkait soal pembelajaran. Ini kita bicara soal dalam konteks kita bicara lagi-lagi Pak sering sampaikan, ini bicara soal bagaimana kesiapan, bagaimana pemahaman kita seorang guru dengan sistematik dengan kondisi siswa dalam kondisi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, secara etnis berbeda, agama berbeda, kehidupan ekonomi berbeda, secara biologis juga berbeda. Maka secara otomatis ada benturan-benturan dalam ruang proses pembelajaran itu pasti ada terjadi. Maka dalam konteks lagi-lagi dalam perencanaan pembelajaran ini agar tujuan pembelajaran kita itu dapat tercapai, maka teman-teman harus melihat yang pertama adalah kondisi ruang kelas, termasuk dalam konsep bicara soal kondisi kesiapan siswa ketika menerima materi yang kita siapkan, kita ajarkan. Jadi ini menjadi poin penting teman-teman ketika manajemen atau bahasa lain yang disebut dengan manajemen pengelolaan kelas ini menjadi penting. Agar apa? Kalau kondisi itu kita tidak bisa kelola dengan baik, kondisi ini kita bicara soal ruang kelas itu kita tidak mampu kelola dengan baik, materi apa sebaik-baiknya materi yang kita siapkan, sebaik-baiknya rangkaian tujuan pembelajaran kita sudah desain, saya yakin dan percaya kita tidak akan mampu untuk mencapai itu. Kenapa? Karena kondisi ruang kelas itu kita tidak bisa mampu untuk memanage, kita tidak mampu untuk membaca, melihat kondisi ruang kelas ini. Maka poin pertama dalam proses pembelajaran adalah teman-teman harus mampu mengelola satu ruang kelas yang kondusif. Ini penting teman-teman sekalian. Sekali lagi ruang kelas yang kondusif termasuk soal kebersihan, termasuk soal kenyamanan, termasuk soal tata ruang kursi tempat duduk yang baik. Apalagi kita anak-anak orang kelasnya IPS ya. Orang sosiologi ini kan kelasnya di IPS, bukan orang IPA. Kalau orang IPA, kelas IPA itu kelasnya orang penurut gitu. Kita ngomong ya, orang-orang nurut. Saya pikir teman-teman tahu lah mana anak kelas IPA, mana anak kelas IPS, dan mana anak bahasa gitu. Jadi kalau orang IPS itu karakteristik mereka berbeda gitu, agak keras lah, kira-kira begitu ada. Jadi kondisi ruang kelas ini harus kalau kondisi ini teman-teman tidak bisa memanage, tidak bisa mengelola ruang kelas, maka teman-teman tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran. Jadi ini menjadi bagian dari perencanaan dalam proses pembelajaran. Yang kedua pertama terkait soal kondisi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah terkait soal bagaimana kita guru menggunakan metode gitu, metode pembelajaran. Kalau Pak sering bahasa bercanda gitu, CBSA kan catat buku sampai habis gitu. Hari ini masuk diberikan catat, apalagi dia banyak alasan, hari ini guru saya lagi rapat gitu. Setiap jamnya hanya alasan rapat saja gitu. Nah ini menjadi bagian dari bagaimana kita mau capai. Jadi menggunakan metode ini juga harus penting teman-teman. Jangan juga kan banyak kita model-model konvensional itu, seperti model ceramah, mencatat, mendikte, ya ini model-model konvensional. Jadi mari kita bangun metode yang bisa mendorong anak dalam konteks pendidikan abad 21 gitu, yang di dalamnya adalah bagaimana kita mendorong anak untuk berpikir kritisi, yang disebut atau bahasa
Benjamin Bloom yang disebut dengan apa ya, high order thinking skill, mendorong anak untuk berpikir kritis. Dengan apa? Dengan kita menggunakan metode-metode hari ini kan banyak gitu teman-teman sekalian bicara soal metode apa yang kita siapkan dalam proses pembelajaran. Kenapa demikian? Ini penting teman-teman sekalian. Metode ini penting dalam konteks kita mendorong anak dalam bahasa Profesor Wina Sanjaya itu. Kalau teman-teman baca ada bukunya Profesor Wina Sanjaya, dalam bukunya itu kita membangun proses pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran dua arah gitu. Tidak lagi bicara soal pembelajaran satu arah di mana guru menceramai siswa gitu. Tapi kita membangun pembelajaran dua arah atau yang dalam bahasanya yang disebut dengan tidak lagi disebut sebagai teacher center learning, tapi yang disebut dengan pembelajaran disebut dengan student center learning. Ini penting teman-teman agar kita membangun suasana pembelajaran dengan metode yang inovatif, metode yang kreatif, metode yang mengajar anak untuk berpikir kritis, metode yang mengajar anak untuk berdiskusi, metode mengajar anak untuk memberikan kebebasan mereka untuk berpikir, memberikan kebebasan untuk mengeksploitasi kemampuan dia ke permukaan. Ini menjadi poin penting teman-teman sekalian. Ketika kondisi sudah baik, kita menggunakan metode pembaruan, metode inovasi, metode-metode baru, maka saya yakin dan percaya kita akan berorientasi, kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran, yakni hasil indikator keberhasilan yang kita merujuk pada KKM, kriteria ketuntasan minimum misalnya, orang mata pelajaran sosiologi KKM-nya berapa misalnya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi kita bicara soal kondisi, metode dalam konteks untuk mencapai yang disebut dengan hasil gitu. Jadi ini menjadi satu kesatuan, atau bahasa yang disebut dengan input, proses, output, sama outcome. Ini menjadi poin penting. Jadi Pak sering sampaikan menggarisbawahi bahwa kita produk kita lah produk yang kuantitas gitu. Kita tidak ingin produk yang kualitas. Kita ingin menghasilkan satu produk yang berkualitas. Tidak menginginkan produk yang kuantitas. Maksud saya, kita jangan berorientasi pada banyaknya lulusan. Nah, ini menjadi dua perspektif yang saya pikir teman-teman harus paham betul gitu, maksudnya lulus banyak tetapi tidak berkualitas gitu. Mendingan lulus sedikit tetapi berkualitas gitu. Jadi dua konsep inilah yang harus kita kasih. Kalau dia mengikuti sebuah proses yang baik, misalnya ada input, proses, melakukan proses yang baik, maka kita akan menghasilkan yang disebut dengan output, lulusan yang tidak sekedar banyak, tetapi banyak itu juga punya landasan, banyak juga berkualitas gitu. Ini menjadi catatan penting yang harus teman-teman pahami dalam proses bagaimana menghasilkan satu produk yang lagi-lagi tidak hanya berkuantitas, tetapi lulusan yang berkualitas. Maka ini menjadi bagian dari ruang dalam proses pembelajaran yang harus teman-teman paham, teman-teman mengerti. Saya pikir itu menjadi hanya pesan gitu teman-teman sekalian. Yang penting teman-teman mengerti, teman-teman paham. Ketika dalam tataran praktek, teman-teman sudah melakukan berdasarkan prosedur gitu. Kalau itu sudah dilakukan berdasarkan pada prosedur sistematika, saya pikir itu menjadi kelebihan khusus buat teman-teman sekalian dalam menjabat dalam tugas sebagai seorang pendidik gitu. Oke. Dalam proses perencanaan itu bagian dari sistemnya, tinggal kita menggunakan pendekatan tadi, bicara soal kondisi, bicara soal metode, bicara soal berorientasi pada hasil, itu bagian dari perencanaan rancangan kita gitu. Perencanaan itu sama dengan rancangan, konsep, gagasan. Nah, ini yang mau kita teman-teman bicara dalam konteks perencanaan pembelajaran sosiologi. Oleh karena itu, ini yang Pak mengutip ya salah seorang dari kritikus pendidikan ini dari Amerika Serikat ini, John Updike. Ini seorang politikus pendidikan, kritikus ya dari Amerika Serikat ini. Dia menyatakan bahwa sekolah adalah penjara gitu, dan pendidikan sebagai penyiksaan. Ini teman-teman
tinggal teman-teman bagaimana berpikir menerjemahkan konsep itu. Jadi saya pikir ini menjadi hal yang menjadi sorotan buat kita. Kenapa John seorang kritikus dari Amerika Serikat memberikan satu pendapatan, memberikan satu argumentasi, dalil, pemikiran dia menyatakan bahwa sekolah adalah penjara dan pendidikan sebagai penyiksaan. Nah, ini menjadi konsep lagi-lagi bagaimana kita menerjemahkan kita hari ini sekolah dalam konteks hari, bagaimana menerjemahkan dalam tidak membiarkan, tidak memberikan satu konsep yang disebut dalam John, salah seorang politikus dari Amerika Serikat ini, dia menyatakan bahwa sekolah adalah penjara. Kenapa demikian? Kalau teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan begini. Ketika anak-anak berada di sekolah, ketika ruang kebebasan, ruang ekspresi dan pendapat itu diintimidasi, atau tidak ada ruang kebebasan, tidak ada ruang ekspresi, maka disitulah sekolah itu ibarat seperti penjara. Tidak ada kebebasan untuk mereka, hanya sebatas semacam sebuah intimidasi, yang kekerasan yang muncul. Maka pendidikan itu maka dalam bahasanya dia menyatakan pendidikan itu sebagai sebuah penyiksaan. Karena tidak ada ruang untuk kebebasan untuk anak, tidak ada ruang ekspresi. Nah, ini menjadi, kenapa ini terjadi? Itu ada sebuah penelitian juga yang Pak sudah sampaikan, dilakukan oleh John Payne yang dilakukan di Amerika terkait soal 3 kasus ya, 3 persoalan. Yang kenapa anak-anak di Amerika itu sering bolos, ketika bolos itu melakukan sesuatu yang bernuansa berdampak negatif ya, narkoba, rokok, tawuran. Nah, ini kan ada 3 persoalan. Pertama itu ketika anak tidak suka soal lingkungan sekolah, dan kedua ketika anak itu tidak suka soal kurikulum, dan ketiga ketika anak tidak suka dengan gurunya. Maka itulah realitas sosial hari ini. Tinggal teman-teman bagaimana melihat keadaan, apakah ini sudah terjadi keadaan seperti itu ataukah. Nah, ini menjadi penting. Saya pikir realitas hari ini, kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan soal sekolah seperti taman ya, anak datang dengan senang hati, ketika pulang dengan berat hati. Hari ini sudah terbalik gitu. Anak datang dengan berat hati, nah pulangnya dengan senang hati gitu. Nah, ini realitas hari ini teman-teman sekalian. Jadi tinggal bagaimana sekolah memberikan kenyamanan, sekolah memberikan kepastian ya kepada anak untuk bisa mengekspresikan, bisa mengungkapkan pendapat, bisa mengembangkan potensi tidak hanya secara kognitif tapi secara psikomotorik juga didorong, secara pembentukan sikap religius, sosial, dan lain sebagainya. Ketika itu didesain dalam suasana kekeluargaan, suasana keakraban, maka sekolah itu tidak lagi seperti penjara, tetapi sekolah itu seperti taman. Anak datang dengan senang hati dan mereka pulang dengan berat hati. Tinggal teman-teman bagaimana membangun satu pola pikir desain yang lebih inovatif lagi-lagi teman-teman, untuk mendorong anak untuk memberikan ruang kebebasan kepada mereka untuk berekspresi. Saya pikir itu menjadi satu nilai harga, nilai jual yang harus kita siapkan itu ke depannya. Yang berikut kita bicara soal pembelajaran merupakan, ini secara definisi ya, pembelajaran merupakan aktivitas ya, proses yang sistematis, sistemik, dan terukur. Jadi sekali lagi teman-teman, Pak sering memberikan satu analogi ibarat seperti seorang profesi sama lah, setiap profesi apapun itu kita butuh kesiapan. Seorang dokter misalnya ketika dia melakukan proses pembedahan misalnya, pasti dia menyiapkan seluruh apa yang dibutuhkan ketika dia masuk dalam ruang bedah. Sama dengan seorang petani misalnya, ketika dia mau ke sawah, dia harus siapkan seluruh perangkat, siapkan seluruh atribut untuk dia gunakan ketika dia sampai di sawah. Sama dengan seorang nelayan juga punya hal konsep kesiapan yang sama dengan tugas kita sebagai seorang guru. Kenapa demikian? Tugas kita adalah bagaimana melakukan sebuah interaksi dalam proses yang disebut dengan proses belajar mengajar. Maka dalam proses ruang kelas itu ada 2 ranah, ada proses mengajar dan ada proses belajar. Jadi teman-teman jangan sampai hanya dalam proses mengajarnya saja, belajarnya tidak gitu. Jadi ada 2 bahasa, ada belajar dan mengajar, atau ada mengajar dan belajar. Siapa yang mengajar? Guru yang mengajar. Dan siapa yang belajar? Siswa yang belajar.
Jadi ini dua konsep yang harus teman-teman jangan sampai hanya mendominasi soal ngajarnya. Ngajar itu masuk dari A sampai Z, kita ngomong itu ngajar gitu. Tidak ada ruang belajar yang diberikan oleh guru kepada siswa. Jadi pembelajaran itu menyangkut dua konsep tadi. Ada ruang mengajar dan ada ruang belajar. Yang mengajar itu adalah guru sebagai teacher, yang belajar itulah siswa sebagai student. Maka tadi Pak Su sampaikan tidak lagi bicara soal teacher center apa, teacher center learning, tetapi kita bicara soal student center learning. Maka ada satu paradigma yang sering kita salah berpikir dalam konteks bicara soal pembelajaran di ruang kelas. Ada dua konsep. Yang pertama, kita lebih beranggap bahwa siswa itu sebagai objek. Itulah kesalahpahaman yang sering kita bangun ketika kita menganggap anak itu hanya sebagai objek, siswa itu sebagai objek. Tetapi siswa itu sesungguhnya adalah dia itu sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan objek. Kalau objek itu hanya sebuah benda mati yang tinggal kita isi, sama dengan apa yang disampaikan dalam bukunya Paulo Freire yang menyebutkan pendidikan disebut dengan pendidikan gaya bank, anak yang hanya ditabung saja sebagai benda mati yang tidak punya apa, tinggal hanya kita isi ibarat air di gelas, tinggal kita isi kapan dia tumpah. Itu pemikiran yang disampaikan apa. Tetapi siswa itu sebagai subjek, orang yang kita ajak dalam proses pembelajaran. Maka tadi Pak Su sampaikan ada dua ranah tadi. Mengajar itu proses belajar mengajar, belajar itu ranahnya siswa, mengajar itulah ranahnya guru. Maka proses yang dibangun siswa dianggap sebagai dibangun sebagai subjek yang disebut dengan student center pembelajaran. Dalam konteks ini pembelajaran luar. Ini menjadi poin penting. Jadi pembelajaran merupakan aktivitas ya. Guru juga punya aktivitas, siswa juga punya aktivitas. Karena siswa sebagai subjek, tidak sebagai objek. Kalau objek itu dia tidak punya aktivitas, dia hanya duduk dengar, diam, selesai gitu. Jadi siswa itu sebagai subjek yang juga berinteraksi dalam proses pembelajaran. Jadi harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi ada aktivitas proses pembelajaran yang harus dilakukan secara sistematis, gitu. Sistemik dan terukur. Nah, ini menjadi poin penting. Dalam konteks pembelajaran harus dilakukan dalam proses yang sistematis, sistemik dan terukur, maka ada beberapa komponen yang terlibat dalam proses itu. Kita bicara soal ada pemerintahnya sebagai pemilik dalam konteks apa ya, memiliki kekuasaan dan segalanya ya. Kalau kita bicara soal pemerintah itu sesuatu yang ada pada diri. Jadi ada pemerintah di situ, ada guru, ada peserta didik. Ketika ada guru, ada peserta didik, maka ada yang disebut dengan proses gitu. Ada proses, ada fasilitas gitu. Ada ya fasilitas juga harus mendukung, terus yang berikut adalah output. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang bicara soal menjadi bagian aktivitas yang dilakukan secara sistematik, sistemik dan terukur. Ada pemerintah punya tanggung jawab, guru sebagai pendidik, pengajar sekaligus pendidik, ada peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran anak yang harus difasilitasi untuk diberikan ruang untuk berpikir, ada prosesnya di sana, terus sampai pada ada fasilitas yang mendukung dalam konteks pembelajaran sampai pada produk atau yang disebut dengan output. Jadi semakin banyak nanti kita bicara di ranah yang terakhir, kita bicara soal outcome. Lulusan, outcome itu adalah bagaimana lulusan kita diserap di lapangan pekerjaan. Semakin banyak lulusan yang kita hasilkan, ketika mereka banyak dihasilkan, banyak diserap di lapangan pekerjaan, maka disitulah nilai jual kita, nilai jual output kita yang kita hasilkan yang berkualitas gitu. Jadi itu menjadi tolak ukur barometer kita ya di outcome gitu. Bagaimana penyerapan di lapangan pekerjaan. Jadi ini menjadi poin penting teman-teman sekalian. Maka Pak sering sampaikan gitu. Ada satu bahasa Cina itu ada satu pantun atau bahasa sederhana gitu. Jadi anak itu kalau seseorang itu kalau Anda memanjakan dia, misalnya memberi dia ikan, ini analogi. Ketika seseorang itu kita hanya memberikan dia ikan, maka dia hanya memfasilitasi hidupnya dalam sehari. Dia hanya tetapi kalau seseorang itu kita beri dia alat pancing, maka kita telah mengajarkan dia untuk hidup selamanya gitu.
Ya itu analogi sederhananya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan analoginya begini, jika seseorang itu kita berikan dia ikan, satu ikan yang sudah ditangkap kita berikan kepada dia, maka dia hanya memfasilitasi dia dalam hidup dia hanya sehari. Tetapi ketika seseorang itu kita berikan dia alat pancing, maka kita telah memfasilitasi untuk dia hidup untuk selamanya. Jadi kalau dia ikan tadi, kita hanya memberikan ikan, dia makan hari itu selesai, dia tidak bisa berkembang. Tapi ketika kita memberikan dia semacam alat pancing, maka kita telah memfasilitasi untuk dia hidup masa yang akan datang. Inilah bagian dari analogi. Bagaimana kita mendeskripsikan soal anak hari ini, tidak dalam konteks absolut ya, tidak dalam konteks bertahan di sekolah itu untuk selamanya. Tetapi anak itu, sekolah itu hanya dalam konteks dia menimba ilmu. Laboratorium sekolah yang abadi, sekolah yang selama-lamanya itu ketika dia berada di masyarakat. Jadi, Pak sering begini teman-teman sekalian. Ketika anak siswa ya, itu kita hanya memanjakan dia untuk mengerjakan soal. Ketika, sekali lagi ya, bisa dicatat, ketika anak itu hanya dimanjakan untuk mengerjakan soal, setiap habis kita hanya memanjakan dia untuk mengerjakan soal. Ketika mereka sudah berada di lapangan, berada di masyarakat, ketika ada persoalan, itu mereka tidak bisa selesaikan, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di sekolah itu hanya diajarkan untuk mengerjakan soal, bukan diajarkan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan. Jadi ini menjadi poin penting teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, ketika anak itu hanya dimanjakan mengerjakan soal, ketika mereka berada di lapangan, ketika ada persoalan mereka tidak bisa selesaikan. Kenapa? Karena di sekolah itu hanya diajarkan untuk mengerjakan soal, bukan menyelesaikan persoalan. Maka tugas kita guru bagaimana memberikan satu ruang sejajar antara ketika mereka berada di sekolah dan ketika bagaimana menerjemahkan soal realitas. Maka Pak, dalam pendidikan abad 21 ya, yang disebut dengan pendidikan bagaimana mendorong anak untuk berpikir kritis gitu. Dalam bahasanya, orang yang berpikir kritis itulah bagian dari kecakapan kognitif untuk melakukan investigasi atas setiap persoalan. Apa yang dilakukan? Dia identifikasi masalah. Kedua, apa yang dilakukan? Dia analisis masalah. Ketiga, apa yang dilakukan? Dia buat kesimpulan. Inilah yang kita dorong anak untuk hidup di abad 21 hari ini. Dalam konteks sekali lagi, bagaimana kita membangun satu yang disebut dengan perencanaan pembelajaran. Oke, lanjut lagi. Kita 30 menit lagi ya Pak. Syarul juga mau pakai Zoom malam ini, tidak ada kuliah. Kita sampai jam 9. Ini teman-teman sekalian, jadi masing-masing komponen tidak bersifat parsial, tidak terpisah teman-teman sekalian. Antara pemerintah, antara guru, antara siswa, antara fasilitas, itu menjadi satu, tidak dipisahkan. Jadi harus berjalan atau berjalan, tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus berirama, harus sama-sama kerjasama. Maka Pak sering tidak nyaman saja, misalnya ketika anak tidak tuntas. Yang sering disalahkan itu bukan siapa-siapa. Ketika anak tidak tuntas dalam pembelajaran, ketika anak tidak naik kelas, ketika orang korupsi, ketika orang membuat kejahatan, itu yang sering disalahkan, itulah satuan pendidikan. Sering disalahkan, itu menjadi kambing hitamnya adalah guru. Padahal kita bicara soal pendidikan itu, banyak orang yang terlibat gitu. Ada pemerintah, ada guru, ada orang tua, ada para stakeholder gitu. Punya kontribusi, tidak hanya guru yang punya tanggung jawab sepenuhnya. Kalau kita hitung kalau guru, berapa waktu guru dengan anak? Guru dengan anak itu hanya 8 jam, teman-teman sekalian, dari 24 jam. Dari jam 7 sampai jam 7 sampai jam 1.20, 8 jam saja ketika anak berada di sekolah. Selepasnya itu, anak itu berada di masyarakat. Waktu banyak mereka. Tetapi ketika anak tidak tuntas, ketika anak tidak naik kelas, ketika ada kejahatan dilakukan oleh anak, itu yang disalahkan itu guru, yang disalahkan itu siswa. Inilah sebuah paradigma yang harus coba kita luruskan. Kalau hitung jam anak di sekolah hanya 8 jam, lebih banyak ketika mereka berada di rumah. Nah, inilah yang ingin Pak sampaikan, bahwa bicara soal ruang lingkup
pendidikan itu kita banyak komponen yang tidak bisa kita pisahkan, harus berjalan seirama, gitu, harus bergandengan tangan, berat sama dipikul gitu, kira-kira begitulah bahasanya. Jadi harus berkesinambungan, harus semua orang punya konsep yang sama, atau dalam bahasa biologi yang disebut dengan simbiosis mutualisme gitu. Masyarakat butuh sekolah gitu, sekolah juga butuh masyarakat. Kalau sekolahnya ada, kalau tidak ada masyarakat ya tidak ada siswanya juga kan. Tapi ada siswa, ada masyarakat, kalau tidak ada sekolah ya bagaimana orang mau cerdas? Maka terjadi monopoli saling kekerasan di mana-mana, karena orang tidak bisa berpikir mana baik, apa yang dilakukan itu baik atau tidak bisa membedakan soal itu. Itu terjadi kejahatan di mana-mana. Jadi sekolah dengan masyarakat itu adalah satu, tidak bisa dipisah, ibarat sebuah mata uang, tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ada masyarakat, ya, ada sekolah macam tidak ada masyarakat, maka tidak ada aktivitas pembelajaran. Jadi ada masyarakat, gitu. Tapi kalau tidak ada sekolah, maka tidak ada ruang kecerdasan, tidak ada ruang kenyamanan di situ. Pasti orang akan melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental pasti akan terjadi. Jadi ini menjadi poin penting di dalam konteks ini, teman-teman sekalian. Oke, saya lanjut lagi. Oke, pada tingkat yang paling dasar ya, perencanaan pembelajaran, maka ada 3 pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh teman-teman sekalian. Nah ini yang harus dijawab. Siapa yang jawab gitu? Maka di sini Pak sudah kasih lingkar. Guru yang harus memberikan jawaban itu. Ada 3 pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh guru gitu. Pertanyaan yang pertama, kemana kita akan pergi? Gitu. Nah ini yang penting teman-teman sekalian, penting. Kemana kita akan pergi, ini pertanyaan yang diajukan oleh siswa kepada gurunya. Pak Guru, kita mau kemana ini dalam proses pembelajaran kita? Gitu. Bisa ya? Jadi teman-teman harus, ketika anak sudah masuk di kelas, nah ini yang Pak di atas ini Pak menyebutkan soal dasar, ada 3 pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh guru. Gitu. Yang pertama, kemana kita akan pergi? Pertanyaan ini, kemana kita akan pergi? Ini bicara soal tujuan pembelajaran yang akan ingin kita capai. Siswa itu mau dibawa kemana? Gitu. Itu tergantung nakodanya, tergantung gurunya. Gitu. Mau idina siratal mustaqim, gitu, menuju ke jalan yang lurus. Gitu. Nah, ini tugas kita guru. Gitu. Jadi Pak sering sampaikan bahwa guru itu adalah sesuatu pernyataan yang 99% diyakini benar. Sekali lagi, pernyataan guru itu 99% itu dinyatakan benar. Jadi harus dipegang betul oleh teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Ada satu kisah, ini kisah anak SD, anak-anak sekolah dasar. Dia tidak ke sekolah. Hari pertama dia tidak ke sekolah, anak kalau dia tidak sudah anak SD, kalau dia sudah tidak ke sekolah ya itu jangan dipaksa gitu. Hari kedua juga dia tidak ke sekolah, ketiga juga dia tidak sekolah. Selama seminggu berturut-turut dia tidak ke sekolah gitu. Jadi orang tuanya penasaran, kenapa kamu tidak ke sekolah gitu. Dia bilang, ibu tadi, ibu mengajarkan, kenapa saya tidak? Karena dia tidak suka dengan gurunya, karena guru mengajarkan dia berbohong gitu. Dia bilang sama orang tuanya, ditanya, kenapa kamu tidak sekolah? Karena dia bilang sama bapak sama mamanya, karena guru mengajarkan saya untuk berbohong. Anda yakin tidak itu? Ketika pertanyaan jawaban anak ketika bahwa guru mengajarkan dia berbohong, Anda yakin tidak? Si Filomena Klau, Anda yakin tidak itu? Bahwa pernyataan anak menyatakan bahwa guru mengajarkan dia berbohong. Percaya tidak itu? Filomena Klau, percaya tidak? Percaya, Pak. Hah? Percaya tidak bahwa dari diskusi tadi anak itu
secara 1 minggu itu dia tidak ke sekolah. Ketika ditanyakan oleh orang tuanya, kenapa kamu tidak sekolah, dia jawab ke orang, guru saya mengajarkan saya untuk berbohong. Anak percaya tidak gurunya berbohong pada siswa? Ini anak SD, perspektif anak SD gitu. Anak percaya tidak itu? Tidak. Percaya tidak? Sri Wahyuni Ningsi percaya tidak? Oke, Jainal. Silakan. Mas Jainal. Kalau bagi saya Pak, saya tidak percaya. Oke. Alasannya? Kenapa tidak percaya Pak? Ini anak SD ya Pak? Ya. Kalau anak SD, kan biasanya anak SD itu mana tahu itu benar atau bohong gitu biasanya Pak kalau anak SD. Karena belum belum tahu benar, mana yang tidak benar gitu Pak. Kalau secara analisis saya gitu Pak untuk anak SD. Nah kalau menginjak ke SMP, barulah si siswa tersebut mulai bisa tahu mana yang bohong, mana yang tidak bohong gitu Pak. Kalau secara analisis saya begitu Pak. Oke, makasih Mas Terima Jainal. kasih. Oke, makasih Mas Jainal. Ada lagi? Coba mana nih? Sri Wahyuningsi. Coba Sri. Anda percaya tidak pernyataan siswa tadi bahwa dia menyatakan guru dia berbohong gitu? Anda percaya tidak itu? Tidak percaya, Pak. Oke, pertanyaannya gimana coba? Ya karena ini anak SD masih polos, Pak. Oke, ada lagi? Atau cukup? Sudah cukup, Pak. Oke. Dua pendapat tadi, Pak, tidak menyatakan salah atau benar. Tapi dalam perspektif anak SD, kenapa dia bilang guru mengajarkan dia berbohong? Karena dia punya landasan. Misalnya dia kasih contoh misalnya. Hari ini dia pembelajaran matematika misalnya. Hari ini guru mengajarkan dia 2 tambah 5 sama dengan 7. Besoknya lagi guru mengajarkan dia 1 tambah 6 sama dengan 7. Nah, ini cara berpikir anak SD. Jadi dia menganggap bahwa kok kemarin yang bilang 7 itu 2 tambah 5, kok hari ini dia bilang lagi 1 tambah 6 sama dengan 7 gitu. Itulah cara berpikir anak dalam perspektif anak SD ya. Jadi maksud Pak, teman-teman sekalian, ketika kita memberikan tugas kita seorang guru, itu harus kreatif itu penting. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang bisa meyakinkan dia, ini contoh ya, contoh real yang terjadi. Misalnya ada contoh lagi misalnya, ketika anak SD misalnya kita menjelaskan, ketika anak-anak pulang rumah misalnya, tolong hormati orang tua ya, terkhusus ibu misalnya, karena ibu yang melahirkan. Ketika dia pulang rumah, bapak itu dia tidak hormat. Kenapa? Karena yang melahirkan dia itu ibu, bukan bapak gitu. Nah inilah cara berpikir yang harus teman-teman, bagaimana menjelaskan sesuatu yang meyakinkan dia, punya porsi yang sama gitu. Punya porsi yang sama. Jadi sesuatu yang diyakini itulah yang jadi butuh kejelian, inilah contoh bagaimana kita seorang guru punya kejelian, punya insting yang meyakinkan kepada siapapun itu, kepada siswa, punya ruang yang porsi yang sama. Ini cerita anak. Tapi kalau ruang anak SMA itu kan berbeda. Mereka sudah bisa memetakan dalam perspektif yang meskipun pembelajaran pedagogik ya masih mereka, kecuali di perguruan tinggi kita berbicara soal pembelajaran pedagogik. Inilah yang Pak, dengan 3 pertanyaan pertama, kemana kita akan pergi gitu. Jadi bagaimana kita akan pergi, inilah tujuan apa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran itu. Jadi inilah pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama inilah yang harus dijawab. Siapa yang menjawab? Guru yang harus memberikan jawaban itu kepada siswa. Jadi mau ke jurang ya tergantung gurunya, sama kayak perahu gitu. Kita mau tabrak karang ya tergantung nakodanya gitu. Mau 7 hari di atas kapal ya tergantung juga nakodanya.
Jadi inilah poin pertama, kemana kita akan pergi, kemana kita harus, sekali lagi itu kita bicara soal analis pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Jadi ketika kita masuk kelas ya kita harus tuliskan dulu tujuan pembelajaran itu sebagai capaian kita dalam proses pertanyaan yang kemana kita akan pergi. Itu dalam skala yang kecil dalam ruang kelas. Kalau lebih luas lagi kan ada definisi yang lebih menjabarkan soal itu. Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita akan sampai di sana gitu. Apa yang harus kita siapkan gitu. Yang pertama ya bagaimana kita mencapai tujuan ya kita harus berdoa dulu gitu. Siapkan bekal gitu. Kalau kita mau sampai di sana gitu kan harus menyiapkan seluruh atribut kebutuhan yang siapa yang mau menyiapkan itu, yang siap ya dua manusia ini dalam kelas ini antara guru dan siswa juga harus siap fisik, siap secara kesejahteraan dia juga harus siap, secara mental dia juga harus siap, secara pengetahuan dia juga harus. Bagaimana kita akan untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana kita akan sampai di sana gitu. Jadi kalau kita mau jalan jauh ya kita hanya andalkan saja misalnya bekal perjalanan 2 hari kita hanya siapkan 1 bekal sehari ya bagaimana kita pasti diyakini kita tidak akan mencapai pada tujuan karena perjalanan 2 hari yang kita siapkan bekal hanya sehari. Nah, ini analoginya. Jadi harus disiapkan soal memberikan jawaban yang kedua. Bagaimana kita akan sampai di sana gitu. Ini lagi-lagi kita bicara dalam konteks perencanaan. Yang kedua adalah bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai. Nah ini juga penting teman-teman, bagaimana kita akan kita tahu kapan kita akan sampai. Jadi kita guru harus lagi-lagi tadi Pak sudah sampaikan memberikan kejelian dalam konteks memberikan sekali lagi pandangan kepada siswa untuk meyakinkan mereka bahwa kita akan menyampaikan pada konsep pertanyaan yang pertama soal tujuan pembelajar. Termasuk dalam konteks kita melakukan yang disebut dengan bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai. Ada proses penilaian. Jadi nanti selesai perjalanan itu kan kita menilai sampai atau tidak anak itu. Jadi ini pertanyaan yang ketiga. Jadi saya pikir harus 3 pertanyaan ini harus teman-teman paham betul. Kemana kita akan pergi, bagaimana kita akan sampai di sana, sampai dengan yang terakhir adalah bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai. Jadi bagaimana anak itu dia bisa mengetahui keberhasilan dia dalam proses pembelajaran gitu. Jadi ada ruang evaluasi yang harus kita lakukan untuk bisa mengetahui apakah dia sudah sampai atau belum gitu. Dia sudah sampai atau belum itu maksud materi yang dijelaskan berdasarkan pada pertanyaan tadi. Si guru itu sudah bawa dia sampai pada konsep itu atau belum. Jadi konsep indikator kita kapan kita akan sampai itu kan kita ada alat ukurnya gitu. Bisa saja ulangan harian dan ada indikator barometer berapa standarisasi kita gitu. Untuk memberikan jawaban bahwa kita akan sampai, kita sudah sampai. Jadi ini pertanyaan yang 3 pertanyaan ini sebagai pemahaman buat teman-teman yang tadi Pak sudah sampai. Ini menjadi tugasnya guru. Oke. Oke, ini kalau ada kopi boleh ngopi, ada air putih boleh minum ya. Pak, boleh ya, sementara boleh diminum. Pak boleh minum ya, silakan. Yang ada air putih boleh, silakan. Ada kopi boleh. Tapi jangan rokok ya. Terima kasih Pak. Silakan boleh minum. Oke, kita masih 20 menit. Jangan lupa di screenshot ya, tangkap layarnya nanti sebagai dokumen untuk absen. Oke, ini definisinya ya, konsep belajar dan hakikat belajar ya. Ini ada 3 konsep yang Bapak sampaikan. Belajar adalah, saya pikir ini menjadi hal teoritis yang sudah semester 3 ini pasti sudah khatam soal konsep-konsep soal
teori visual ini. Belajar adalah suatu tahapan perubahan tingkah laku ya individu yang dinamis sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi sekali lagi teman-teman, pembelajaran itu punya orientasi gitu. Orientasi kita adalah 3 gitu. Dalam bahasanya teori Benjamin Bloom bicara soal orientasi pembelajaran perubahan itu dinamis ya. Perubahan itu kita butuh sebuah perubahan yang dinamis, tidak perubahan yang statis, tidak. Itu tidak, kita tidak ingin, tapi kita ingin perubahan yang dinamis dari hasil pengalaman interaksi, baik melibatkan guru, lingkungan, dalam konteks mendorong pada 3 unsur domain ya. Ada domain kognitif, ada domain afektif, dan ada domain yang disebut dengan psikomotorik. Kognitif itu bicara soal pengetahuan, bicara soal afektif itu kita bicara soal sikap ya, sikap religius, sikap sosial, dan psikomotorik itu kita bicara soal keterampilan, potensi, bakat. Jadi dalam konteks belajar itu kita orientasi kita pada konsep 3 itu. Nah, sekali lagi belajar itu kita tidak hanya orientasi pada satu, misalnya kita pada kognitifnya saja atau kita orientasi pada sikapnya saja. Kita bicara soal psikomotorik, tapi tujuan dari pembelajaran itu adalah perubahan dari 3 konsep ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itulah yang diterjemahkan dalam teori Benjamin Bloom, atau dalam penilaian pendidikan di kurikulum K13 itu ada 3 yang disebut dengan KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 itu bicara soal sikap religius, KI2 itu bicara soal sikap sosial, KI3 itu bicara soal kognitif, dan KI4 itu bicara soal psikomotorik. Jadi itulah yang kita dorong. Jadi anak boleh, yang penting anak pintar juga sikap yang baik, pintar juga punya bakat. Kalau matikan mikrofonnya masih nyala itu siapa ya? Ini konsep yang pertama. Yang kedua adalah belajar adalah kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasilnya. Ini tugasnya kita guru gitu. Pembelajaran adalah kegiatan. Jadi kegiatan dilakukan antara guru dan siswa. Tadi saya sampaikan, guru punya tugas mengajar, siswa punya tugas belajar, mengajar dan belajar. Jadi ketika guru mengajar, pembelajaran kegiatan memilih, yang pertama lah mari kita rubah, tinggalkan konsep model-model yang konvensional gitu. Tadi Pak sudah sebutkan dengan bahasa CBSA, catat buku sampai habis, ya mari kita tinggalkan. Atau yang disebut dengan KTSP ya, kurikulum yang tidak siap pakai ya, mari kita tinggalkan gitu. Mari kita bangun satu paradigma baru, konsep baru yang dalam konteks mengikuti perkembangan. Kita bicara dari era revolusi industri 1.0, hari ini kita sudah mau memasuki society ya 5.0. Nah, ini bagian dari bagaimana kita menemukan inovasi-inovasi baru menjadi bagian dari referensi kita, kekuatan kita untuk menjadi dalam konteks menggunakan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mau kemana kita sesuai pertanyaan yang di awal tadi, pertanyaan yang pertama. Yang ketiga adalah pembelajaran dalam konteks ini bukan hanya memperhatikan pada apa yang dipelajari siswa, melainkan pada bagaimana membelajarkan siswa. Nah, ini menjadi poin penting lagi teman-teman sekalian. Jadi kita tidak ingin siswa itu hanya sekedar dia cerdas gitu. Tapi bagaimana membelajarkan siswa dari secara sikapnya, secara keterampilannya, sikap tadi ada 2, sikap religius, sikap sosial. Nah, ini juga penting. Ada nilai sosial yang kita sering sampaikan begini teman-teman. Kita hari ini dihipnotis oleh kecanggihan teknologi. Sekali lagi kita hari ini dihipnotis oleh kecanggihan teknologi. Misalnya kita 5 orang duduk misalnya bersamaan, itu kita seolah-olah dihipnotis oleh teknologi gitu. Jadi antara A, B, C itu kita tidak saling mengenal gitu. Padahal kita sama-sama duduk dalam satu ruang. Inilah bagian dari kecanggihan teknologi hari ini
ketika kita sudah sibuk dengan punya Android masing-masing ya, tadi kita dihipnotis. Dan hari ini, realitas hari ini, Pak sering bilang bintang, anak-anak hari ini, ketika dia bangun dari tempat tidurnya, itu pertanyaan, dia tidak tanya lagi, di mana bapak dan di mana mama gitu. Yang ditanyakan di mana HP-nya dia gitu. Nah inilah bagaimana kita bagaimana membelajarkan siswa untuk memberikan ruang yang sama gitu. Jadi kalau secara cerdas ya, kalau Pak sering bilang gitu, kalau anak bicara soal cerdas, dia hitung berapa tinggi Gunung Semeru, itu dia cari di Google, itu pasti ada gitu. Itu pasti dari berapa jumlah, itu pasti ada berapa, misalnya Gunung Mutis, berapa tinggi Gunung Mutis dari laut, hitung daratan itu berapa tingginya, itu di Google pasti ada gitu. Kalau cari soal karakter itu tidak ditemukan di Google, tapi ditemukan dalam diri seorang guru. Maka Pak sering sebutkan bahwa guru itu adalah artis karakter. Meskipun dibayar dengan harga yang sedikit, beda dengan artis sinetron ya, dibayar dengan harga yang mahal hanya dalam rangka untuk merusak akhlak generasi bangsa. Tapi guru itu dibayar dengan harga yang sedikit dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa. Maka pilihan, Pak sering sampaikan bahwa pilihan untuk menjadi guru itu pilihan yang mulia gitu. Jadi tidak banyak profesi di bangsa ini ketika orang memilih profesi menjadi Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru adalah fotorolog yang sebenarnya, yang menyaksikan masa depan anak-anak di ruang-ruang kelas. Jadi inilah yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Oke, ini perbandingan klasifikasi variabel pembelajaran. Pak membagikan ada 3 kolom ini, kondisi yang tadi Pak sudah jelaskan, ada metode dan ada hasil, ada kendala, saya pasti yakin dan percaya pasti ada kendala. Misalnya ada secara sarananya, tata ruang kelasnya, itu pasti yang harus diperhatikan oleh teman-teman menjadi catatan. Yang berikut ada kegiatan ya guru mengajar ya siswa belajar. Jadi jangan sampai kegiatan hanya didominasi oleh guru, hanya mengajar toh gitu, tidak ada belajar yang diberikan ruang, diberikan kepada siswa. Kegiatan yang berikut adalah pilihan tujuan, ini menjadi awal dari setiap pertemuan di dalam kelas. Yang berikut analisis bidang studi, saya pikir kita orang sosiologi juga itu menjadi analisis kajian kita berasal pada materi, misalnya kelas 10, 11, dan 12, materinya juga berbeda-beda, misalnya ada kekerasan sosial, ada multikultural. Nah itu nanti sudah ruangnya sudah tinggal itu menjadi analisis bidang studi yang dilakukan oleh seorang guru. Yang terpenting yang ketiga ini teman-teman sekalian, diagnosis kemampuan awal siswa ini menjadi poin penting teman-teman. Pak sering menyebutkan bahwa siswa itu kumpulan manusia unik ya, yang datang dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, ras yang berbeda, etnis berbeda, budaya berbeda, secara biologis berbeda. Maka secara otomatis, secara kognitif juga cara berpikir berbeda. Maka tugasnya teman-teman adalah bagaimana mendiagnosis, melihat, mengcek kemampuan anak, kemampuan awal. Anak ini punya potensi di mana, anak ini punya kekurangan di mana. Maka rasio dalam konteks pembelajaran itu adalah rasio yang normal dalam proses pembelajaran. Maka satu orang guru mengajar 20 orang siswa. Untuk apa? Agar memudahkan guru dalam konteks melakukan diagnosis kemampuan awal siswa dalam proses pembelajaran. Kenapa demikian? Ada anak yang secara pembelajaran dia hanya sebatas audio, secara mendengar ya. Ada anak yang secara dia tidak cukup mendengar, tapi dia harus juga cara belajarnya dia harus melihat. Ada anak yang tiga-tiga secara audio visual, dan inilah yang butuh kemampuan guru dalam konteks lagi-lagi melakukan diagnosis kemampuan awal siswa. Jadi inilah tugas teman-teman sekalian yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Yang berikut adalah pengukuran hasil belajar ini menjadi akhir dari pertanyaan yang ketiga tadi. Kapan kita sampai? Ya, ini
kesampaian itu ya kita melakukan satu proses evaluasi atau melakukan alat ukurnya. Oke, lanjut lagi. Ini taksonomi pembelajaran, kondisi, ini tadi Pak sampaikan, tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan karakteristik bidang studi, ini menjadi catatan pegangan seorang guru. Tujuan karakteristik pasti ada, kendalanya seperti apa ya menjadi catatan untuk disampaikan ke pihak sekolah, apa yang harus saya siapkan, apa yang harus disiapkan oleh sekolah untuk memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Misalnya ada di sekolah di pedalaman, apa ya, ada model-model inovasi, misalnya infokusnya, atau bahan-bahan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang berikut, karakteristik siswa juga sama, mendiagnosis tadi yang sudah saya sampaikan, metode, yang ini yang berikut, strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, ini juga cara ya, strategi bagaimana kita bisa mendorong anak untuk bisa mencapai pada KKM ya, kita juga harus punya strategi pengelolaan. Strateginya seperti apa gitu. Jangan juga terlalu lunak, jangan juga terlalu keras. Ya, iramanya harus kita, teman-teman guru harus bisa mampu untuk, kalau juga strateginya itu kita juga dari awal sampai akhirnya itu tidak pernah senyum. Nah, ini juga metode yang salah gitu. Jadi harus juga senyum, harus juga ke sekolah juga harus bersih, mandi rapi kan. Kalau tidak rapi kan, itu juga nanti bahasa orang Kupang bilang guru kamomos gitu, guru yang tidak bisa urus diri gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau bedak juga pakai yang pas-pas gitu, jangan sampai bedaknya tebal 3 cm terus keringat, ada kayak jalan banjirnya, itu juga beda juga gitu. Harus yang biasa ini yang sering jadi, yang ibu-ibu nih, calon ibu guru nih, rok juga harus panjang gitu, pakaian harus besar, harus rapi. Rok pendek terus, kalau syukur-syukur kalau ada betis, kalau tidak ada betis kan ada bikin rusuh lagi dalam kelas. Nah, ini juga penting, harus diperhatikan. Ini bicara soal strategi pengelolaan pembelajaran. Kalau kita guru sudah bikin gaduh, itu ruang sudah jadi pasar itu. Apalagi kalau ngajar apa ya, sudah bajunya pendek, terus nanti kalau nulis kan di belakang kelihatan. Nanti siswa ngomong lagi, ibu itu air tidak ada ya, kotor sekali gitu kan. Itu jadi harus diperhatikan. Itu kita gaduhnya bukan dari siswa, tapi gaduhnya dari guru sendiri. Maka kita tidak, strategi ini juga harus juga tadi, jangan juga terlalu lembek gitu. Terlalu lembek ya itu guru yang diintimidasi oleh murid gitu. Jadi harus variatif gitu. Jangan juga terlalu keras-keras gitu. Kalau keras ya urusan nanti di polisi sana, dicubit sedikit di visum ya nanti urusan dengan polisi. Jadi harus bisa melihat kondisi kapan kita harus keras dan kapan kita harus membangun satu stimulus yang bisa memastikan anak itu enak dengan kita, nyaman dengan kita dalam proses pembelajaran. Jangan juga terlalu marah-marah gitu. Kalau marah-marah ya nanti anak bilang 3L itu, lu lagi gitu. Ini yang diperhatikan. Strategi penyampaian ya sama dengan tadi, suaranya juga harus berirama gitu. Jangan juga kayak orang baru bangun tidur gitu kan, tidak ada nada kapan dia harus tinggi ya, atau dia dari awal sampai akhir hanya marah terus, tidak pernah senyum. Ini juga harus diperhatikan. Jadi guru itu harus murah senyum. Jadi biar siswa juga harus diperhatikan. Jadi harus juga jaga jarak juga dengan siswa gitu. Kalau usia sekarang itu kan fisik sama gitu. Dan sampai hati-hati juga kan Mas Janal, kan jatuh cinta dengan muridnya juga harus berbahaya juga gitu. Jadi harus menjaga antara mana posisi guru dan mana posisi siswa. Itu yang juga harus diperhatikan. Strategi pengorganisasian, ini pembelajaran baik secara makro maupun secara mikro. Mikro ya kita bicara soal ruang kelas, bagaimana pembelajaran ruang kelas. Secara makro ya kita bicara dalam konteks skala yang agak lebih besar sedikit lah. Kita bicara soal satuan pendidikan, kita bicara soal lembaga pendidik, kita bicara soal sekolah. Oke, bicara soal yang terakhir, bicara soal hasil. Nah, ini menjadi apa ya, produk kita gitu, hasil keefektivitasan, keefisienan dan daya tarik. Ini menjadi hasil dalam konteks
pembelajaran kita gitu. Ada nilai jual, ada hasil yang bisa menunjukkan inilah produk dari proses pembelajaran, atau inilah produk atau murid yang kita hasilkan. Jadi Pak sering sebutkan begini teman-teman sekalian, sepintar-pintarnya murid itu tidak akan pernah mampu mengalahkan pintarnya guru. Itu hukum alam yang tidak bisa digugat oleh siapapun. Itu hukum alam. Jadi sepintar-pintarnya murid itu tidak pernah akan mengalahkan pintarnya seorang guru. Jadi itu menjadi hukum alam yang berlaku hari ini teman-teman sekalian. Oke. Lanjut lagi, ini konsep hakikat pembelajaran. Ada 3, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran proses spesifikasi kondisi untuk belajar sehingga tercipta strategi dan produk pembelajaran baik pada level mikro maupun level makro. Ini bagaimana kita memetakan soal hasil belajar dalam konteks ruang kelas maupun hasil belajar dalam konteks makro, itu bicara soal satuan lembaga pendidikan, atau lebih luas lagi ya kita bicara soal tujuan pendidikan nasional gitu. Kalau tujuan pendidikan nasional kan Pak di pasal 3 itu, tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar mereka menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, serta menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu menjadi konteks hasil yang kita dapat dalam konteks yang lebih makro. Yang berikut perencanaan pembelajaran adalah persiapan ya untuk melaksanakan tugas mengajar dan menerapkan prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini yang disebut dengan sintak ya, langkah-langkah. Jadi harus mengikuti langkah-langkah perencanaan, itu mengikuti langkah berasal pada sintak. Itu sudah diatur di dalam RPP. Jadi tinggal teman-teman nanti pembelajaran kita ini kita akan menghasilkan satu produk. Produk kita lah, kita bicara teman-teman akan menyusun RPP ya, silabus dan RPP bahan ajar ya, janganlah cukup 2 itu yang menjadi produk dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran sosiologi. Yang berikut perencanaan pembelajaran langkah sistematik ya, yang dimanifestasikan bersama-sama pada peserta didik. Adigiumnya adalah guru lebih dahulu memiliki proses berpikir gitu dalam diri, apa yang diajarkan dan materi apa yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar. Jadi ini menjadi adigiumnya teman-teman sekalian. Jadi ketika kita mengajar, jangan sampai mengajar 2 konteks tadi, mengajar guru mengajar, siswa belajar gitu. Jangan sampai siswa yang belajar jauh lebih pintar daripada guru yang mengajar. Nah, ini cara berpikir yang harus diperhatikan. Maka kenapa demikian teman-teman? Kita harus lebih dulu tahu daripada siswa gitu. Kalau siswa lebih dulu tahu daripada guru, ketika kita ngajar, dia akan instruksi. Pak, mohon maaf saya potong Pak, materi yang Pak ngajar saya sudah tahu. Gitu. Ketika dalam suasana yang hening, tiba-tiba siswa berdiri dan mengajukan pertanyaan. Pak, tidak usah jelaskan lagi Pak, materinya saya sudah tahu Pak. Kalau guru dalam konteks, dia hafal materi yang dia pakai hafal, dia blendnya, sudah. Dia mau ngomong apa lagi itu sudah hilang. Nah ini menjadi hati-hati teman-teman. Jadi adigium sekali lagi, guru lebih dulu memiliki proses berpikir dalam diri. Jadi guru itu lebih dulu tahu memahami segalanya. Tapi kalau bicara soal teknologi ya, siswa bilang nanti kita hitung-hitung dulu Pak, kalau teknologinya. Nah ini tapi secara dalam konteks teoritis ya, kita harus lebih dulu, sedikit sekalipun. Jadi ketika teman-teman sudah masuk di kelas, ketika sudah berdiri di depan kelas, itu kita lebih tinggi. Jadi kita harus adigiumnya adalah guru harus dahulu memiliki proses berpikir dalam dirinya. Apa yang diajarkan, materi apa yang diperlukan untuk mencapai. Jadi dia harus guru harus memiliki nilai unggul lebih dari siswa. Ini yang Pak ingin sampaikan. Jangan sampai siswa yang melebihi nilai unggul daripada guru secara materi, secara ilmu gitu. Tapi kalau secara finansial ya berbeda. Siswa bilang hitung dulu gitu. Kalau guru datang sekolah dengan motor Honda, helm Honda kan itu motor Yamaha, helmnya Honda gitu. Nah itu secara materinya gitu. Ada siswa yang pegang HP lebih canggih dari gurunya masih pegang HP senter. Nah itu bagian dari realitas sosial dalam konteks bicara soal ekonomi sosial gitu, bicara soal ekonomi. Tapi bicara soal dalam konteks teoritis,
sekali lagi guru harus lebih tinggi dari siswa. Kalau siswa lebih tinggi dari guru, ya nanti pas dia ngajar dia berdiri dan Pak tidak usah jelaskan lagi, materinya saya sudah tahu, kami sudah tahu ya Pak, tinggalkan ruangan sudah, biarkan kami sendiri dalam ruangan. Karena materi Pak jelaskan kami sudah tahu. Nah, ini harus kita hati-hatikan. Ini harus kita perhatikan. Oke. Ini teman-teman satu perencanaan yang sistematik mempunyai daya ramal dan kontrol yang baik, dapat berjalan dengan baik apabila ini berapa komponen ini teman-teman sekalian. Pertama adalah merumuskan kebutuhan secara spesifik dan nyata gitu. Kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa misalnya, apa yang diinginkan siswa, model apa yang baik untuk kita ajarkan ke siswa, atau metode apa yang kita gunakan untuk memfasilitasi ketika siswa nyaman. Nah, ini harus diperhatikan. Yang kedua, menggunakan logika proses setapak demi setapak, menjelaskan dari yang runut, yang baik, ya. Nah, biar apa? Biar mudah siswa itu mudah memahami apa yang kita jelaskan. Yang berikut, memperhatikan mata pendekatan. Menetapkan mekanisme, ini memberikan ruang feedback, ya, harus ada ruang feedbacknya, ruang diskusi lah, sebut ada timbal balik, ada ditanyakan, ya ada ruang diskusi, harus juga diberdayakan. Oke, menggunakan istilah serta langkah yang jelas, mudah dikomunikasikan dan mudah dipahami. Ya, ini juga diperhatikan, menggunakan bahasa-bahasa baku yang mudah dipahami oleh siswa, yang sampai baru selesai sarjana, bahasanya bahasa tinggi-tinggi gitu. Kalau bahasa tinggi-tinggi siswa tidak mengerti. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan kondisi kemampuan siswa. Identifikasi hambatan, tadi Pak sudah sampaikan, memberitahukan ini kemajuan itu bisa kita lakukan evaluasi. Itu memberitahukan untuk memetakan kemajuan siswa seperti apa. Jadi harus dilakukan. Misalnya kita ulangan harian berapa yang tuntas, berapa yang tidak, ya kita sampaikan biar anak tahu, oh ternyata saya tuntas, saya berhasil dalam proses pembelajaran. Saya pikir kita sudah di penghujung, sudah lewat 10 menit ini Pak Sarul sudah mau pakai, teman dosen mau pakai Zoom. Terakhir, ini Pak sudah buat satu sebagai penutup ya, karena kita hari ini malam ini adalah jadi malam Sabtu ya, jadi Pak memberikan satu analogi bahwa malam Sabtu itulah malamnya para jomblo gitu. Kalau orang yang punya pacar itu mereka memberikan stigma bahwa itu adalah malam Minggu. Jadi terima kasih, Sabtu malamnya Pak menutup dengan terima kasih. Sabtu malamnya para jomblo.